banyak pegawai yang masuk kantor semakin tidak produktif. Kenapa? Beban pemerintah makin tinggi. Kenapa? Di kantornya main internet. Satu Indonesia tersentak melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Kang Deddy bicara soal para pejabat, para ASN yang mana ke kantor nggak ada gunanya, cuman main HP, main internet, main game. Mending di rumah aja, habisin anggaran. Ya, luar biasa teman-teman. Kang Deddy disampaikan di depannya langsung. Ya, Prabowo, para menteri pasti terkejut melihat ini. Ngabisin listrik, ngabisin air, ngobrol buat apa? Kenapa? Sudah kurangi. Mana yang birokrat yang memiliki produktivitas, itu saja dipilih yang ngantor. Yang tidak produktif di rumah saja, nanti kurangin tukinnya. Setuju nggak? Nah, tapi kan saya tidak mungkin. Kenapa? Istrinya nanti marah, apalagi yang dua, bisa cerai satu. Nah, kan ini harus dibuat, dirombak. Saya jujur deh, saya kadang kalau lihat protokol Pemprov suka bingung, itu gawena naonnya cah ini. Malah saya nggak suka. Saya tuh gak suka, Pak, mohon maaf ya, jangan digitu-gituin. Emang aing teh jelema lolong udah tunjuk-tunjuk. Saya sudah tahu saya duduk di situ. Udah, nggak usah. Karena semakin banyak orang berdiri di depan, itu publik akan semakin menilai, semakin gak ada pekerjaan pegawai ini. Semakin banyak orang yang menyambut gubernur di depan, semakin kelihatan tidak ada yang kerja. Kenapa? Kerjanya nyambut gubernur. Makanya seluruh produktivitas itu dijabat, itu lahir dari sendiri pergi ke sini. Oh ini masalahnya, kamu ini, saya langsung ke sini lagi, ini masalahnya selesai ini masalah selesai ini. Pagi-pagi jam 4:30 saya udah ngomong, berapa uang hari ini? 3,1 triliun. Berapa kebutuhan bulan ini? Kebutuhan bulan ini 2,1 triliun. Saya masih nanya, 1 triliun dikemanakan sih? Saya nggak mau tahu. Yang 1 triliun itu harus disimpan atau segera terbelanjakan. Kalau kira-kira terbelanjaan tidak efektif, tambah lagi program kegiatannya. Beresin parung panjang jalannya, saya bilang kalau bisa harus beres. Ini beresin ini beresin ini. Kenapa? Saya ingin ngejar target. Di tahun ini saya memimpin, sudah kelihatan di Jawa Barat produktivitasnya. Saya selalu mengatakan, kalau orang memimpin 10 tahun, saya memimpin 1 tahun. Itu cara saya. Nah, bagaimana? Jam berapa kerja gubernur? Jam 4 saya udah kerja kok. Pak Sekda saya telepon jam 5 pagi, nggak mau jawab. 5:30 dia telepon berkali nggak saya jawab. Kenapa? Yang saya telepon tidak diangkat, saya tidak akan pernah ngangkat di telepon lagi. Pak, punten di silent HP-nya. Kunaon maneh teh belegug, dokter HP di silent. Kenapa? Dalam dunia industri tidak ada alasan untuk sebuah produksi. Anda di dunia itu nggak ada alasan. Kenapa ini motong bautnya salah? Mohon maaf, istri saya lagi galau. Nggak ada. Kejam, Pak. Kita masuk pada sebuah wilayah kejam. Karena wilayah kejam, kita harus mulai kejam. Negara-negara yang membangun postur manusianya dengan kejam dalam arti disiplin, bukan kejam kekerasan, ternyata lahir orang-orang hebat. Tiongkok, dari membangun postur pendidikannya, nggak ada manja-manjaan. Anak yang nakal dijemput oleh tentara, dibawa ke barak, diarahkan keras. Apa yang terjadi? Dia menguasai hal. Saya melihat barisnya tentara. Setiap di TikTok saya perhatikan, Brazil seperti ini. Oh, Tiongkok yang paling rapi. Kenapa? Sejak kecil dia sudah satu komando, satu sistem, satu niat dan satu visi pikirannya. Dia menuju pada arah satu. Dia harus menjadi penguasa dunia dan tidak ada kalimat tidak mungkin. Jadi, apa dari Pancawaluya ini yang ingin saya capai? Pertama, pada seluruh kepala sekolah, saya nggak usah muluk-muluk. Saya minta dalam tahun ini, anak yang dengan jarak dekat dan masih ada angkutan umum dan masih bisa jalan kaki, masih bisa bersepeda, saya minta tidak boleh bawa kendaraan bermotor, itu saklek dan harga mati. Kenapa? Ini bangun karakter. Kenapa? Kaki anak pelajar kita harus jalan, Pak. Ini harus kuat, Pak. Kenapa? Saya tahu, Pak,
derajat kesehatan manusia makin menurun, makin gini. Makannya tidak beraturan, jelek, kadar lemaknya terlalu tinggi, kadar gulanya terlalu tinggi, badannya tidak digerakkan, ginjalnya rusak, paru-parunya rusak, badannya lemah. Saya kenapa ngotot begini? Saya ingin generasi Indonesia ke depan adalah generasi yang kuat, generasi yang kokoh, generasi yang tidak cengeng, generasi yang pemberani, generasi yang punya nyali. Kenapa? Karena ke depan negara kita ini negara yang kaya raya, kaya sumber mineral, kaya kekayaan flora, kaya kekayaan fauna, kaya dengan sumber daya. Kalau kita tidak punya generasi yang kokoh, saya khawatir negeri ini diambil orang. Jadi harus bagaimana? Sejak sekarang siapkan para petarung, siapkan orang-orang yang punya integritas, siapkan anak yang tidak malas, siapkan orang yang punya visi, siapkan semuanya bukan untuk menjadi pegawai, tapi siapkan semuanya menjadi produksi, menjadi manajer, menjadi pimpinan. Siapkan visi itu, masukkan dalam kepalanya. Ini yang ingin saya wujudkan. Jadi kalau Gubernur Jawa Barat kenapa sih ngurusin knalpot brong? Kenapa Gubernur Jawa Barat mengurusin anak yang merokok? Kenapa Gubernur Jawa Barat ngurusin anak yang tawuran? Kenapa Gubernur Jawa Barat ngurusin anak yang tukang nongkrong di warung? Yang kemudian kenapa Gubernur Jawa Barat ngurusin studi tour? Karena saya jadi pemimpin yang menyayangi rakyat saya. Saya jadi pemimpin yang menginginkan masa depan Jawa Barat tuh hebat. Saya jadi pemimpin lebih baik disebut ayah yang kejam, tapi anak-anak saya sukses daripada saya disebut ayah yang baik, anak-anak saya gagal. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Tidak ada keberhasilan tanpa puasa. Semuanya harus dilakoni itu. Kenapa? Sejak saya lahir sampai hari ini saya belum pernah jadi pengangguran. Sejak lahir sampai hari ini saya belum pernah menjadi pengangguran. Kelas 1 SD saya sudah punya domba. Kelas 6 saya punya 40. Saya bisa nolong kakak saya yang butuh beli kacamata. Saya bisa nolong kakak saya yang mau nikah. Saya bisa nolong kakak saya yang untuk bayaran sekolah. Saya setiap tahun rumah saya dipotong untuk makan keluarga dan dibagi sama tetangga. Saya bisa nolong bapak saya. Ingat saja bapak saya pasang listrik di rumah saya, itu jual domba saya. Artinya sejak kecil saya sudah punya kekayaan. Saya pakai sepeda yang tahun 84 itu harganya 120.000, mungkin sekarang setara dengan 12 juta. Dan itu dibeli dari hasil penjualan domba. Jadi saya itu kenapa percaya dirinya tinggi? Karena memang sudah dididik itu. Kemudian saya tidak pernah nganggur. Saya pernah jualan es, saya pernah jualan agar-agar, saya pernah jualan layang-layang. Yang paling menarik adalah saya adalah pedagang rokok, tapi saya tidak merokok. Saya gaul dengan teman-teman SMA saya yang ngaboat. Apa itu ngaboat? Minum pil BK. Saya gaul dengan mereka, tapi saya tidak pernah ikut. Saya gaul dengan teman-teman saya yang peminum, pemabuk, tapi saya tidak pernah ikut minum dan mabuk. Kenapa? Karena hidup saya punya prinsip dalam hidup saya. Jadi ini yang pergaulan tuh harus dibuka, nggak boleh juga nggak ditutup. Kenapa? Orang yang sudah sejak kecil terbuka pergaulannya, bergaul dengan orang nakal, bergaul dengan berandalan, bergaul dengan mereka tapi tidak pernah berubah dan terbawa, itulah orang hebat. Yang hati-hati itu orang yang tidak pernah bergaul, suatu saat dia bergaul biasanya cepat terbawa dan dia jadi korban. Makanya anak kita nggak boleh ditutup
Dia harus dibuka untuk apa? Dia memahami wawasan dan pandangan. Tidak ada. Saya tidak pernah jadi penganggur. Saya masuk SMA, kalau kemudian kuliah saya menjadi pedagang bala-bala. Lulus kuliah, sebelum lulus kuliah saya sudah kerja di pabrik untuk melakukan studi membuat, ingat loh, saya bikin skripsi, bagaimana caranya bikin skripsi, saya tidak bayar, saya membuat penelitian, ngelamar jadi tenaga kerja kontrak pura-puranya di PT Indobarat Rayon, digaji 200.000 selama 1 tahun, dan di tahun itulah saya membuat skripsi tentang industri. Tidak kayak orang. Setelah lulus kemudian saya kerja di balai latihan kerja luar negeri Binawan Praduta, saya ngerti urusan TKI itu. Setelah itu saya menjadi pedagang beras. Setelah menjadi pedagang beras saya menikah, dan saat saya menikah tidak ada saya nginep 1 malam pun di rumah mertua. Saya nginep di rumah sendiri yang itu ngontrak. Itulah laki-laki. Maka kalau dilihat dari statistik tingkat pengangguran tinggi, rata-rata yang menganggur itu siapa? Sarjana, SMA. Lulusan SD nganggur tidak? Tidak. Lulusan SD kenapa tidak nganggur? Nyangkul dia lakoni, nyebutin rumput dia lakoni, mikul dia lakoni. Disuruh apa aja mau, yang penting jadi duit. Yang menghabiskan uang orang tuanya itu siapa? Lulusan SD apa lulusan perguruan tinggi? Lulusan perguruan tinggi. Kenapa? Gengsinya ketinggian. Saya katakan kalau orang gengsinya ketinggian, rezekinya makin jauh. Jadi pendidikan harus membentuk karakter apa? Membentuk tidak menjadi manusia penganggur. Yang disebut dengan manusia penganggur itu apa? Tidak mau mengerjakan sesuatu. Jangan dulu berpikir sampai bulan, belajar dulu naik pohon sudah. Nah, untuk itu saya minta pada sistem pendidikan ini di sekolah-sekolah. Saya mulai dari sekarang nih. Dengerin. Semua orang ceritain MBG. MBG mau dibaca sebagai apa? Mau diributin terus? Mau diceritain terus? Mau menjadi perbincangan tanpa henti? Atau dianggap sebagai sebuah peluang? Saya termasuk orang yang menganggap ini hari ini adalah peluang. Peluang siapa? Kita ini peluangnya. Apa itu? Ada duit 50 triliun di Jawa Barat. Ada pengurangan memang di Jawa Barat. Hari ini Jawa Barat kehilangan 5,7 triliun. Dari statistik ekonomi, kabupaten kotanya mengalami penurunan pembiayaan 5,7 triliun. Tapi ada 50 triliun. Ayo, mau dibaca sebagai apa? Mau peluang, mau apa? Saya baca ini peluang. Nggak apa-apa deh. Saya puasa, infrastruktur kami bangun, sekolah kami bangun, nggak apa-apa. Perjalanan dinas kami potong, snack kami potong, baju potong, semua potong, nggak apa-apa. Listrik dimatiin sebagian, wifi dimatiin sebagian, air diirit, kami ngirit, nggak apa-apa. Tapi infrastruktur tetap akan kami bangun, sekolah akan kami wujudkan, irigasi akan kami bangun, PJU akan kami bangun di mana-mana. Saya ingin dalam 5 tahun Jawa Barat sudah terwujud seluruh mimpinya. Tapi saya akan baca peluang yang 50 triliun itu. Bagaimana? Hei, ada pisang yang disajikan tiap hari. Hitung itu, kalau 1.500 siswa per hari berarti 1.500 pisang. Kenapa Anda tidak baca? Kepala UPTD-nya kenapa tidak bergerak? Hitung berapa halaman sekolah luasnya. Tanamin pisang serempak. Daripada tanah-tanah Pemda hari ini kosong di mana-mana, tanamin pisang. Dikontrak kerjakan. SMA ini pisangnya di sini, SMA ini pisangnya di sini, SMK ini pisangnya di sini. Ini yang paling mudah memeliharanya. Itu ekosistem ekonomi. Sekolah bagaimana? Sekolah bisa menjadi konsumen dan bisa menjadi produsen. Anak-anak makan telur. Bagaimana caranya kalau telur yang disajikan oleh MBG itu, telur itu diproduksi oleh anak-anak sekolah? Bagaimana kalau setiap anak sekolah diwajibkan di rumahnya pelihara ayam? Anda mau menganggap apa? Mau menganggap peluang, menganggap tantangan.
ayam diwajibkan, sudah pelihara ayam. Kalau pelihara ayam maka ada siklus, sisa MBG yang tidak dimakan itu dikarungin, bawa ke rumah, kasih makan ayam. Apa tidak berputar? 50 triliun jangan dibuang. Ini peluang menurut saya. Nah, bagaimana anak sekolah itu nanti datang ke sekolah, muda ke depan, saya ingin ke depan, keinginan saya dapurnya itu di sekolah saja. Ini keinginan saya. Ya sudah, yang sekolah penduduk, yang sekolahnya siswanya 1000, ya dapurnya di situ, minimal dekat di situ. Ya kalau seperti itu pengelolanya kan bisa, oh ibu-ibu, ibu-ibunya yang tiap hari, hai, udah masak weh. Daripada hai. Nah kemudian di situ disuruh ngelola. Kalau di situ suruh ngelola, maka nanti beli telurnya dari mana? Dari komponen yang 10.000 tidak boleh terkurangi itu. Ya itu siswa lumayan. Saya mah cuman bawa seminggu teh setengah kiloan, jual, beli, siklus ekonomi. Bayangin, makanannya dimakan oleh kita, produk untuk makanan itu diproduk oleh kita. Di depan sekolah udah nggak usah tinggi-tinggi pelajaran biologi luhur teuing, aing teu ngarti. Nges, keberhasilan biologi cuma satu aja, melak tomat sukses, berarti biologinya sukses. Sudah, apain sih teori banyak amat? Digantung-gantung di sekolah. Nanam cabai sukses, berarti biologinya 9. Udah. Buat apa biologi 9 si ai cabai meuli? Di sekolah tanam terong, sayur, kacang panjang, semua sekolah penuhi. Pulang sekolah geus eta we, lesna eta we. Ayo gerakin. Bayangin Pak, sekolah jadi hijau, sayurannya diproduksi, dibelinya oleh dapur MBG, dimakannya oleh kita. Ingat, duit itu tidak lari, jadi siklus ekosistem ekonomi. Kemudian kalau setahun 50 triliun. Warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi. Tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mana begitu luar biasa teman-teman. Kang Deddy Mulyadi semprot para pejabat, para ASN yang mana mohon maaf kurang produktif ya, di kantornya malah main internet, malah main game. Ya ini Kang Deddy langsung semprot nih, ya nggak usah kerja, di rumah aja lah. Ngapain kesini juga ngabisin anggaran, ngapain kesini juga ya cuman kerja kayak gitu. Nggak usah kerja, mending di rumah aja. Ya luar biasa ya teman-teman. Kang Deddy begitu berani ya ingatkan para menteri, para pejabat ya, para ASN yang mana kinerjanya kurang baik ya, di kantor main HP internet ya. Kang Deddy langsung sampaikan itu langsung di depannya teman-teman, langsung di depan para ASN ya. Luar biasa ini ya teman-teman, dan ya kita harus bangga, rakyat Jawa Barat harus bangga yang mempunyai gubernur yang berani sekali mengkritik ketika ya bawahannya ada salah, ketika para ASN-nya salah ya. Ini ya, kita harus punya pemimpin seperti ini. Semoga muncul lagi pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman, amin. Oke, semoga Kang Deddy sehat selalu, dan teman-teman semua dimanapun berada semoga sehat selalu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.